Nah, yang pertama adalah huruf gha. Yang kita bahas pertama di sini adalah huruf gha. Nah, huruf gha ini dia cara menyebutkannya yaitu dengan menyentuh ke bagian tenggorokan paling luar. Nah, jadi dia kalau ada gambarnya bagus. Nah, nanti dilihat sama yang ada kitabnya halaman 19. Nah, jadi huruf gha. Nah, huruf gha ini seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu dengan menyentuhkan akar lidah ke bagian tenggorokan luar, bagian tenggorokan yang paling luar. Nah, sebagaimana biasanya setiap huruf itu dia biasanya selalu menyertai padanya sifat. Nah, dari sifat itu bisa dibedakan antara huruf yang lain dengan huruf yang lainnya. Nah, kalau huruf gha itu sifatnya itu jahar. Nah, apa sifat yang pertama anak-anak? Jahar. Apa? Jahar. Nah, apa itu jahar? Udaranya tertahan. Jadi kalau ketika huruf gha-nya sukun, maka udaranya tertahan. Bukan agga, bukan. Nah, tapi tidak ada udara yang mengalir. Jadi bukan ag. Nah, jadi kalau ada orang yang baca seperti itu, salah atau benar? Salah. Seperti itu. Nah, yang benar bagaimana? Udaranya ditahan. Nah, itu sifat yang pertama. Apa itu? Jahar. Nah, berikutnya adalah rokhawa. Nah, yang anak-anak dengar saja. Antum mau paham, alhamdulillah. Kalau tidak paham, ya alhamdulillah. Begitu. Nah, apa namanya? Kalau mengajar anak-anak itu tidak perlu antum sebutkan sifat-sifatnya secara detail. Yang penting mereka tahu bagaimana cara sebutnya, itu sudah cukup dulu. Nah, jadi yang anak-anak dengar saja dulu, insyaallah. Nah, yang kedua sifatnya adalah rokhawa. Rokhawa itu suaranya mengalir. Nah, jadi suaranya mengalir. Contohnya bagaimana? Jadi Nah, jadi kalau ada orang yang baca ghairil maghdubi alaihim, jadi maghdu, ini kurang tepat. Nah, yang benarnya insyaallah alirkan dia punya suara. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi. Jadi bukan ghairil maghdu. Apalagi kalau ghairil maghdu. Nah, ini jadi kalau ada orang yang baca huruf gha dengan qalqalah, ini keliru ya, keliru. Nah, jangan baca ghairil maghdubi alaihim. Nah, jadi dia tidak memantul. Nah, dia mengalir. Nah, jadi ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Begitu. Jelas sampai di sini insyaallah? Baik. Nah, kemudian yang kedua adalah isti'la. Isti'la itu suara tebal. Nah, definisi singkatnya suara tebal. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi
pada huruf gha ini suara itu harus jadi tebal. Jadi gha bukan gha, tapi gha. Gha. Nah, bukan ghairil magdu, bukan ghairil, tapi ghairi. Ghairi. Nah, dan perlu diperhatikan juga orang-orang di luar sana biasanya mereka supaya suara huruf ini terdengar tebal, biasanya apa? Bibirnya dimonyongkan, ro kan, so, goiril magdu, goiril. Jadi ini kurang tepat, Nah, jadi cara untuk menebalkan huruf itu bukan dengan apa? Bukan dengan memonyongkan bibir, bukan, tapi dengan mengangkat pangkal lidah. Nah, misalnya ini siapa tadi namanya antum? Farel. Oh, Valentin. Antum ada lahir di perayaan Valentin. Nah, bercanda Valen ya. Nah, jadi misalnya ini Valen punya lidah, toh? Ini ujung lidah, ini pangkal lidah. Nah, supaya orang punya suara jadi tebal, dia diangkat begitu. Misalnya ini langit-langit, toh? Jadi dia posisinya begitu. Nah, ini pangkal lidah. Nah, ini yang menyebabkan suara yang dihasilkan itu jadi kedengaran tebal. Jadi tidak perlu Valen baca goiril, tapi goiri. Nah, bibirnya nggak usah maju, bibirnya nggak usah monyong begitu. Paham sampai di sini? Baik. Nah, kita baca sama-sama. Ana baca, nanti antum ikut. Ro, perhatikan bibir ya. Ro, ri, jangan ri, nggak usah. Ri. Nah, dia kalau harokatnya fathah, maka bibir dibuka. Nah, bibir dibuka tapi jangan Valen buka besar-besar. Ya kurang lebih dia seukuran ini, ibu jari. Ro. Kemudian kalau dia kasroh, maka bibir itu dipecah. Ri atau rahang itu ditarik ke bawah. Ri. Nah, kalau dia dhammah, maka bibir itu harus dikumpulkan. Nah, dan supaya lebih bagus pengucapannya, itu dimonyongkan dengan betul-betul. Nah, jangan cuma setengah-setengah. Jangan. Apalagi dalam tahap belajar seperti kita semua ini, itu sangat dianjurkan yang namanya itmamul harokat. Nah, konsistensi dalam harokat begitu. Jadi ro, ri, ru, Baik, sama-sama kita baca. Ro, ri, ru, ri, ru, au. Nah, jangan lupa suaranya mengalir ya. Suaranya kasih mengalir. Jangan ditahan, jangan ag. Nah, kalau antum baca ag itu bukan ro tapi g. Nah, baik, sekali lagi. Ro, ri, jangan ri, bukan ri.
Ri. Ulang. Ro. Ri. Ru. Al. Nah, ghairil maghdubi. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Antum namanya siapa? Ikmal. Ikmal sudah hafal surah Al-Fatihah? Sudah? Mantap, Masya Allah, barakallahu fiik. Siapa yang suruh hafal? Guru, Masya Allah. Siapa gurunya antum? Lupa. Nah, Ikmal sudah Iqra berapa? Iqra 2. Belajar mengaji di sini. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Jelas sampai di sini insyaallah ya. Nah, kita lanjut. Huruf berikutnya huruf kha. Huruf kha. Nah, cara sebut huruf kha ini sama dengan huruf gha. Yaitu dengan apa? Menyentuhkan akar lidah ke bagian tenggorokan paling luar. Antum lihat gambar supaya lebih mudah dipahami. Halaman yang ke-19. Taib. Nah, untuk huruf kha ini itu sifatnya adalah hamas. Kebalikan dari jahar. Kalau huruf gha kan jahar, udaranya tertahan. Nah, kalau huruf kha ini dia udaranya mengalir. Nah, kemudian yang kedua rakhawa, suaranya juga mengalir. Dan yang ketiga isti'la. Taib. Ini sama dengan huruf gha juga. Untuk supaya dia kedengaran tebal, tidak usah dimonyongkan bibirnya, tapi diangkat pangkal lidah. Taib. Barakallahu fikum. Naam. Kita praktek langsung sama-sama. Kha, khi, khu, nah, bibirnya kasih maju betul-betul. Jadi khu bukan khu. Ulang sama-sama. Kha, khi, khu, akh. Nah, jelas sampai di sini? Baik. Nah, kita pindah. Sekarang kita masuk di makhraj bagian yang ketiga. Kalau yang tadi kan yang keluar dari tenggorokan ini toh. Nah, yang sekarang yang kita bahas huruf yang keluar dari lidah. Lidah. Nah, di lidah ini juga dia terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang keluar dari lidah paling belakang, ada yang keluar dari tengah lidah, ada yang keluar dari ujung lidah, ada yang keluar dari sisi lidah. Nah, yang pertama yang kita bahas dari makhraj al-lisan ini adalah yang keluar dari ujung dari aqsal lisan, pangkal lidah. Nah, di pangkal lidah ini ada dua huruf qaf dengan huruf kaf. O dengan ka. Yang pertama
dari aqsal lisan. Apa itu aqsal lisan? Pangkal lidah atau bagian lidah paling belakang. Nah, yang pertama adalah o atau qaf. Nah, perhatikan cara menyebutkan huruf qaf, yaitu dengan menyentuhkan pangkal lidah ke langit-langit. Langit-langit bagian belakang ya, bukan langit-langit bagian depan, bukan. Langit-langit yang berdekatan dengan ufula. Nah, ufula itu anak lidah. Bahasa Gorontalonya apa? Hah? Nggak tahu. Anak lidah. Kalau orang Kota Mobagu bilang gargantang. Oh, sama. Tapi agak kasar itu. Anak lidah yang bergelantungan itu. Nah, tapi dia menempelnya bukan di situ, agak ke atasnya. Yang kalau antum pegang itu agak geli-gelihnya, yang masih ada daging. Dagingnya apa? Dagingnya ada agak tebal begitu, masih ada daging tebal. Nah, antum lihat gambar. Ya, ada kitabnya, lihat gambar. Nah, dia menempelnya di situ. Misalnya ini pangkal lidah tuh. Nah, ini misalnya langit-langitnya itu. Nah, jadi dia menempel di situ, menempel. Nah, jadi itu cara menyebutkannya. Pangkal lidah ditempelkan di langit-langit yang masih lunak, seperti itu. Nah, kemudian sifat yang menyertai huruf qaf ini yang pertama jahar. Apa itu jahar tadi? Udara tertahan. Jadi kalau dia sukun, jadi huruf itu dia akan nampak sekali sifatnya itu kalau dia sukun atau bertasydid. Nah, contohnya misal sukun ak. Nah, enggak boleh udaranya kasih mengalir. Jangan ak, jangan. Kenapa? Karena qaf tidak tersifati dengan sifat tersebut. Dia tersifati dengan sifat jahar. Udaranya tertahan. Jadi ak, jangan ak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah syiddah. Syiddah itu lawan dari rokhawa. Kalau rokhawa kan suara mengalir, kalau syiddah berarti suara tertahan atau suara tidak mengalir. Terlalu banyak itu suara tidak mengalir. Nah, 3 suku kata. Bilang saja suara tertahan, begitu. Nah, dia juga ini yang membedakan dia dengan huruf gha tadi atau huruf kha. Kalau huruf gha kan suaranya mengalir kok. Nah, kalau huruf qaf tidak boleh mengalir suaranya. Nah, coba antum alirkan. Susah kan? Gitu. Susah. Nah, karena memang bukan sifatnya. Nah, kalau antum paksa untuk mensifatkan huruf qaf dengan rokhawa, nah, antum nanti bikin bahasa sendiri saja. Bikin bahasa Arab versi antum sendiri. Baik. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Jahar. Yang kedua syiddah. Yang ketiga qalqalah. Nah,
Antum siapa namanya? Yang ini, yang Luffy. Hah? Yovan. Yovan, so Iqra berapa Yovan? Iqra 2. Yovan sudah hafal huruf qalqalah? Belum. Mana yang Al-Quran tadi? 2 orang kan? Nah, antum siapa namanya? Randy. Nah, sudah tahu huruf qalqalah? Huruf yang ketika dia sukun memantul. Nah, di belakangnya Randy yang itu. Iya. Siapa? Ahmad. Amr. Nah, ya. Oh, Amar. Masya Allah, Amar. Masya Allah, Amar. Sudah tahu qalqalah? Iya. Di Indonesia yang masyhur itu. Nah. Jadi qalqalah itu apa? Qalqalah itu goncangan, begitu. Qalqalah itu goncangan. Atau boleh diartikan juga pantulan. Nah, jadi dia kalau sukun maka ada pantulannya gitu. Misalnya huruf qaf ini, qaf, dzalikal yaumul haqq, atau apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, al falaq. Itu kan sukun toh? Nah, huruf qaf di antara sifatnya ini qalqalah. Qalqalah itu tadi apa? Memantul, memantul begitu. Kapan dia memantul? Ketika dia mati atau sukun, begitu. Sukun itu mati. Huruf yang apa? Tidak berharokat, begitu. Seperti itu. Kurang lebih. Nah, jadi dia ada pantulannya ketika sukun. Contohnya tadi, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi itu sifatnya yang ketiga, qalqalah. Nah, kalau di Indonesia huruf qalqalah itu disingkat jadi kata apa? Baju di toko. Jadi ba itu ju itu jim, di itu dal, to itu to, kof itu kof. Jadi baju di toko. Tidak masalah. Antum mau baju di toko, atau kalau orang Arab punya kutubu jadin. Nah, kalau di Arab antum misalnya belajar dengan orang Arab, nah, syekhnya tanya, ya Akmal, apa itu huruf qalqalah apa saja? Antum jangan bilang apa baju di toko. Nah, pasti mereka tidak tahu itu. Nah, yang diketahui oleh mereka apa? Kutubu jadin. Nah, hanya di Indonesia saja yang baju di toko. Itu hanya mempermudah saja. Dan itu tidak masalah insyaallah. Yang penting hakikatnya sama. Nah, antum mau belajar di Inggris sana, antum mau belajar di Jerman, antum mau belajar di Saudi, di Mesir, baju di apa? Huruf qalqalah itu hanya 5 itu. Nah, hanya 5 itu, tidak ada perbedaan. Baik. Nah, itu sifat yang ketiga. Dan yang keempat adalah isti'la. Apa itu isti'la? Tebal, suara tebal. Nah, jadi dia dibaca ko bukan qa. Nah, qa bukan, tapi ko bukan ko. Nah, apa? Ka bukan. Baik, kita praktek. Nah, sama-sama. Ko. Ingat, bibir nggak usah dimenyungkan. Ko, la. Ko. Nah, ko.
qi. Nah, ketika dia kasroh, untuk huruf qaf ini juga jangan terlalu jangan terlalu dalam begitu. Nah, dia ketebalannya itu sedikit berkurang. Jadi qi, bukan qi. Nah, tapi qi. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas siratal mustaqim, bukan, tapi al-mustaqi. Begitu. Jadi dia kalau kasroh, dia punya ketebalan itu sedikit berkurang. Nah, ulang sama-sama. Qi, aku. Nah, jadi dia pantul. Aku. Nah, ulang sama-sama. Qi, aku. Iqo. Uqo. Nah, terakhir. Qi, Nah, ulang. Nah, begitu latihannya. Nah, jelas sampai di sini? Terakhir insyaallah dari pembahasan makhraj. Nah, adalah huruf kaf. Nah, ka atau kaf. Nah, ini sama dengan huruf qaf. Sama-sama menempelkan pangkal lidah ke langit-langit. Tapi perbedaan sedikit dari kedua huruf ini. Kalau qaf kan dia menempel di langit-langit yang lunak, langit-langit yang lunak saja. Kalau kaf ini dia menempel di dua tempat sekaligus. Jadi misalnya apa? Misalnya ini yang mana? Ini yang lunak toh, ini yang tidak lunak, keras. Jadi dia lidahnya menempel di tengah-tengah, begitu. Kalau qaf kan di lunak saja toh. Kalau ini di antara yang lunak dengan yang keras, begitu. Antara yang lunak dengan keras sekaligus, seperti itu. Nah, itu yang membedakan antara keduanya. Baik. Nah, adapun sifat dari huruf kaf ini, yang pertama dia hamas. Nah, kebalikan dari qaf tadi. Kalau qaf kan jahar, suaranya tertahan, udaranya tertahan. Kalau yang kaf ini dia hamas, udaranya mengalir. Jadi kalau kita membacanya, kalau dia sukun berarti harus ada udara yang teralirkan padanya. Misalnya ak. Nah, bukan ak, tapi ak. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga untuk udara yang mengalir ini jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak, sedikit saja. Jangan ak. Nah, Allahu Akbar. Nah, tidak perlu. Jadi Allahu Akbar. Ak. Udara yang mengalir itu tipis. Ak. Nah, itu yang pertama. Sifat yang pertama. Apa itu tadi? Hamas. Nah, yang kedua syiddah. Suaranya tertahan. Nah, suaranya tertahan.
Jadi ak begitu. Yang mengalir itu udara saja, suara tidak. Nah, dan yang ketiga istifal. Istifal itu kebalikan dari isti'la. Nah, kalau isti'la kan suara tebal, kalau istifal berarti suara tidak tebal. Nah, suara tipis saja. Suara tipis. Jadi ka, bukan ko. Nah, idza syamsu kuwirat, bukan idza syamsu kuwirat. Nah, kakiku. Nah, jadi ka bukan ko. Nah, baik, kita baca sama-sama. Ka ki ku ak ka ki ku ak. Nah, jangan lupa ada hamzahnya ya. Ulang. Ka ki ku ak ka ki ku ki ka ku ki ka. Nah, jelas sampai di sini? Baik. Cukup insyaallah pembahasan makharijul huruf. Nah, kita pindah di tahsin insyaallah ya. Nah, supaya prakteknya ada dan ini insyaallah lebih bermanfaat lagi, kita bagi sesi dia punya materi sama tahsin insyaallah. Kita mulai dari mana ini? Belakang atau depan? Belakang insyaallah ya. Belakangnya mulai dari An-Nas atau An-Naba? An-Nas saja. Bagaimana? Oh ya, itu dulu insyaallah. Siap. Baik. Nah, jadi malam ini kita mulai dari Ummul Quran dulu, yaitu surah Al-Fatihah. Sekaligus kita mempraktikkan apa yang telah kita pelajari dari makharijul huruf tadi insyaallah. Baik. Apa? Ana baca antum ikut. Ana baca antum ikut. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi perhatikan huruf sya-nya. Minasyai. Jangan syai. Kemudian tadi juga hamzah dengan ainnya. A'u. Jangan digabung au. La, tapi a'udzu. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Jadi perhatikan la dengan ma-nya. Nah, biasa kan di SD, di TK, biasa ibu guru sering tunjung sama kita apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Begitu toh? Masih ingat? Oh, Masya Allah. Baik. Jadi yang begitu itu keliru ya, kurang tepat karena terlalu panjang toh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang benar hanya 2 harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Baik, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia punya takrir di huruf ra, tidak boleh terlalu banyak. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim, tidak perlu. Nah, cukup apa? Takrir getarannya itu disamarkan. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Jazari, wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan samarkanlah takrir getaran pada huruf ra idza tushaddadu, apabila dia bertasydid. Ini kan bertasydid toh, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi bukan Ar-Rahmanir-Rahim, tidak perlu. Nah, kemudian perhatikan juga huruf H. Huruf H-nya kan sudah lewat, toh? Dia punya udara ada H begitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, jangan dinaber yaunya. Nah, biasa. Maliki bukan yaumiddin. Nah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Perhatikan yaumiddin. Jangan yaumid. Nah, yaumiddin. Ad-din, bukan ad-din. Nah, jadi kedal bukan keta. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Jadi iyyaka itu harus jelas. Iyyaka na'budu dengan wa iyyaka nasta'in. Ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan yang pertama huruf H mengalir. Ihdina.
Kemudian yang kedua, huruf shadnya ditebalkan. Jangan ihdinas sirata, jangan sin tapi so. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi as-sirata, as-sirata beda dengan as-sirata, beda. Yang shad tebal dia, as-sirata. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ra dengan to, jangan lupa tebal. Ra to, as-sirata. Baik, kita azan dulu insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi insyaallah di ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas
Mimnya jangan tebal, jangan mus, tapi mus. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim wala, jadi wala lanya tipis. Nah, nanti masukkan qad baru boleh tebal. Walam, jangan lupa mengalir ya. Walam, bukan walam bukan, tapi ditahan sedikit dulu. Walam nah, kemudian kasih tebal suara. Baik, ulang kita baca lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau nggak sanggup napasnya dipisah, diputus saja. Cuma yang lebih bagus, yang lebih utama di riwayat Hafiz itu disambung semuanya. Nah, walaupun tidak mengapa kalau dipisah, tapi yang lebih utama di riwayat Hafiz itu sambung. Nah, kita pisah insyaallah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6. Allah. Nah, kemudian dha'afan waladdall, ada naber di sini. Dhall, bukan dhallin, bukan. Tasdid di huruf lam itu harus jelas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi dia dhallin begitu. Terakhir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ahsantum, barakallahu fikum.
Ada yang mau coba baca? Silahkan. Nah, silahkan. Ini masih orang-orang lama semuanya. Insya Allah. Cuma beberapa orang saja yang baru. Jadi nggak usah grogi, biasa saja, begitu. Baru harus banyak bersabar. Nah, dibuang jauh-jauh dulu rasa malu. Nah, karena biasanya orang yang malu, yang gengsi itu tidak ada yang dia dapat, tidak ada manfaatnya. Nanti kalau dia lebih mengedepankan dia punya malu dan gengsi, ana yakin ini majelis pertama dan terakhirnya. Nah, karena sudah berpengalaman, gitu. Sudah banyak yang seperti itu, dan ini penyakit yang seharusnya tidak boleh bersarang di diri seorang penuntut ilmu. Silahkan dibaca. Bagus. Bagus. Sudah bagus. Tinggal huruf ro-nya dikasih nampak lagi, kemudian dikasih tebal. Ar-Rahmanir Rahim. Bagus. Bagus. Tinggal nas sinnya sudah jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Bagus. Sad tebal. As-sirata ihdinas siratal mustaqim. Tinggal huruf sad. Huruf sadnya diusahakan tebal. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba huruf ainnya dikasih kurang lagi, dia punya apa? Dia punya tekanan itu. Terlalu apa? Terlalu kencang itu. Nah, ulang. Nah, bagus. Huruf dha-nya dikasih tambah lagi tebalnya. Jadi so dengan huruf do, so dengan do. Selebihnya insyaallah sudah lumayan. Nah, siapa lagi? Nah, silakan Abu Munzir. Za, a'udzu. Bagus. Jangan hanya tipis saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Nah, dipisah. Rabbil a, jangan digabung. Rabbil a, Rabbil a, Rabbil a. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bagus. Ar-Rahmanir Rahim. Tayyib. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tayyib. Ihdinas siratal mustaqim. Tayyib. Siratal Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagus. Bagus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bagus. Huruf dhamnya enggak usah apa ya? Mulutnya enggak usah berkembang. Jangan, enggak usah walad dha, la walad dha. Nah. Baik. Bagus insyaallah. Tinggal mau dimantapkan lagi. Nah. Pak Guru, silahkan. Syai, coba huruf syanya dikasih apa? Syai, syai. Ulang, pisah ain dengan lam. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bagus. Ar-Rahmanir Rahim. Dan Maliki Yawmiddin. bagus. Iya yang kedua kurang. Jadi ditekan dua-dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam. Ihdinas siratal mustaqim. Sad Pak Guru. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Cukup insyaallah. Tinggal huruf-huruf tebalnya lebih dinampakkan lagi. Jadi apa? Antum enggak usah takut kalau tahsin begini. Ana juga dengan apa? Dengan santri di pondok dan antum itu enggak mungkin antum ana samakan dengan santri di pondok, begitu. Oh? Nanti kalau antum ana samakan dengan santri di pondok, antum enggak akan tahan. Pasti. Nah, jadi beda standarnya, begitu. Kalau di taklim luar begini biasanya apa? Yang dikoreksi itu pun enggak apa ini namanya. Enggak sedetail sebagaimana yang di pondok. Yang apa yang diinginkan itu yang penting antum
terjauh dari lahan yang yang nampak dulu. Nah, nanti insyaallah lama kelamaan akan terasa. Nah, akan terasa antum. Khawatirnya kalau terlalu ketat juga tidak akan tahan. Jadi beda penerapannya. Dan berbeda kalau di pondok. Kalau di pondok itu mereka kan kerjaannya tiap hari baca Quran terus saja toh. Jadi yang ditargetkan pun itu lebih tinggi. Nah, itu yang pertama. Antum jangan terlalu takut, dan juga ketika tidak dikoreksi itu bukan berarti sudah bagus sekali begitu. Nah, kalau dia intinya antum jangan takut dulu untuk dikoreksi, dan kalau sudah tidak dikoreksi jangan merasa aman juga begitu. Nah, seperti itu. Silahkan. Sampai jam berapa kita? 2 menit lagi insyaallah ya. Baik, silahkan. Siapa lagi? Fadhol Abu Nadin. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pelan-pelan baca dengan tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Ar-Rahmanir Rahim. Huruf ro-nya Abu Nadin kasih tebal lagi. Ar-Rahmanir. Enggak usah, bibir itu enggak usah kaku. Kalau kaku biasanya berpengaruh di suara yang dikeluarkan. Jadi baca Quran itu bibir itu harus rileks, terlepas dari semua beban begitu. Nah, jadi Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa begitu? Supaya huruf yang keluar itu tidak terkesan dibuat-buat begitu. Terlalu takalluf, antum membebani diri begitu. Jadi santai. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Bagus. Maliki yaumiddin. Kafnya Maliki yaumiddin. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf H jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, bagus. Secara umum sudah bagus, tinggal huruf tebalnya itu lebih dinampakkan. Nah, terakhir insyaallah silakan. Terakhir. Iya, imam masjid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ulang. Ar-Rahmanir Rahim. Bagus. Maliki yaumiddin. Ulang. Maliki yaumiddin. Baik. Jangan terlalu slow middinnya itu ya. Khawatirnya kalau terlalu slow
nanti jadi isba' dia. Seakan-akan ada ada mad di situ. Jadi langsung masuk. Kan itu tasdid. Maliki yaumiddin. Jangan maliki yaumiddin. Jangan. Langsung masuk. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf shadnya, as-safirnya itu harus jelas. Ihdinas siratal mustaqim. As-sirata, as-sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Taib. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Bagus, tinggal dipermantap lagi insyaallah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.